Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat berpikir, nikmat mengamalkan ilmu pengetahuan. Semuanya tidak dapat kita hitung apalagi dapat kita balas. Dan salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kartina SPD selaku dosen dari mata kuliah Perkembangan 2 dan semua teman-teman yang sedang menonton video ini yang saya banggakan juga sangat saya rindukan. Saya harap semua teman-teman menonton video ini dalam waktu yang luang, tempat yang nyaman, dan menyertakan kefokusan di dalamnya. Kita bisa memasang kefokusan kita dengan melakukan tepuk konsentrasi. Teman-teman pasti udah tahu kan gimana caranya melakukan tepuk konsentrasi. Kalau nggak bisa, ayo kita ikutin bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pertama, pengertian bahasa. What's the meaning of the language? Apa sih bahasa itu? Bahasa adalah pengantar yang digunakan seseorang untuk berkomunikasi. Mudahnya gini, sekarang saya lagi presentasikan. Ini saya mengeluarkan suara ini, mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan kalimat, banyak kan. Nah, ini adalah bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan seseorang untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan keinginan, dan menyampaikan perasaannya dengan menggunakan kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat bermakna, menggunakan aturan atau tata bahasa tertentu yang berlaku di masyarakat. Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan antara manusia dengan hewan. 2. Klasifikasi bahasa. Bahasa itu secara umum dibagi menjadi 3. Ada bahasa lisan. Kita bahas yang lisan dulu ya. Oke, jadi bahasa lisan itu adalah bahasa yang menghubungkan rohani langsung atau menunjukkan hubungan rohani secara langsung. Istilahnya tuh langsung gitu, spontan, terujar, terucapkan, terlontar. Kayak gini loh, kayak ini tuh ketika kita buka mulut istilahnya kita akan mengeluarkan suara. Nah, itu merupakan bahasa lisan. Contohnya lagi, debay atau dedebay. Dedebay itu kan ketika dia itu merasa haus, ketika dia itu merasa lapar, atau ketika dia itu merasa kesakitan, dia kan akan mengeluarkan bahasa melalui tangisannya. Tangisan bayi itu adalah suatu tanda atau suatu cara komunikasi dia kepada orang-orang sekitar, entah itu kepada ayahnya, entah itu kepada ibunya, atau kepada Nah, kemudian di klasifikasi bahasa itu yang di urutan 2-nya adalah bahasa tulis. Bahasa tulis itu artinya hubungan rohani yang tidak langsung. Karena bahasa tulis itu jelas menggunakan huruf-huruf yang kemudian disusun menjadi kalimat, yang kalimat itu merupakan buah pemikiran si penulis. Biasanya kalau bahasa tulis itu bisa kita temukan di novel, di cerpen, atau di autobiografi. Klasifikasi bahasa yang ketiga adalah bahasa isyarat. Jadi kalau bahasa isyarat ini digunakan oleh orang yang memang paham, entah itu si pembicaranya atau si pendengarnya. Bahasa isyarat itu digunakan oleh seorang tunawicara atau orang yang memiliki kekurangan dalam hal berbicara. Kalau saya sempat cari tahu, saya sempat buka YouTube, kayak gimana sih bahasa isyarat itu? Nah, saya menemukan salah satu channel YouTube milik Kirana Salsabila yang dia itu mengenalkan bagaimana sih kita tuh kalau mau pakai bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat itu sendiri disingkat dengan Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Contohnya, kalau misalnya abjad A itu bentuknya seperti ini. B, gini, C, D, E, F. Kalau misalnya kita ingin menanyakan nama seseorang, caranya seperti ini. Jadi bunyinya itu adalah nama, kamu, siapa. Yang ketiga, tugas-tugas perkembangan bahasa. Tugas-tugas perkembangan bahasa itu kayak perkembangan yang secara tahap akan dicapai oleh anak. Kalau si anak mampu menyelesaikan satu tahap, maka dia akan bisa menyelesaikan tahap-tahap berikutnya. Jadi tugas-tugas bahasa itu nantinya akan membantu anak membentuk sebuah keterampilan. Apa aja keterampilan itu? Pertama ada keterampilan mendengarkan, kedua keterampilan berbicara, ketiga keterampilan membaca, dan yang keempat keterampilan untuk menulis atau menyusun kalimat.
Di usia 5-8 tahun, keterampilan mendengarkan itu meliputi kemampuan untuk memahami bunyi bahasa, perintah, dongeng, drama, petunjuk, denah, pengumuman, berita, dan konsep materi pelajaran. Kemudian keterampilan berbicara itu ketika seorang anak mampu mengungkapkan pikirannya, perasaannya, informasi secara lisan mengenai pengenalan benda, tumbuhan, terus dia menyenangi kegiatan tanya jawab, percakapan, berita, memberi tanggapan, pendapat atau saran, dan diskusi. Dan keterampilan membaca itu meliputi memahami teks isi bacaan dengan membaca intensif atau membaca sekilas. Dan yang terakhir, keterampilan menulis itu mencakup kemampuan ketika saat anak itu didikte atau mendeskripsikan sebuah benda, mengarang, menulis surat undangan, ringkasan, dan lain-lain. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu perkembangan bahasa anak usia 5-8 tahun. Terus gimana ya kalau tugas-tugas perkembangan bahasa anak seperti itu? Lantas bagaimana sih gambarannya perkembangan anak di usia 5-8 tahun? Ini saya akan menjelaskan perkembangan bahasa berdasarkan hasil penelitian Owens pada tahun 1984. Pada usia 5 tahun, kemampuan berbahasa anak adalah anak telah mendapatkan pengetahuan tentang huruf, kata, dan suku kata. Kemudian anak mampu mengungkapkan lebih dari 2 kata dalam kalimatnya, dan anak dapat berbicara menggunakan urutan-urutan kata yang sesuai atau dengan cara yang pada usia 6 tahun, anak mampu menyerap 20.000 kata sampai dengan 24.000 kata. Selain itu, anak juga mampu membuat kalimat meskipun masih dalam bentuk kalimat yang pendek. Pada usia 7 tahun, anak mencapai tahap kreatif dalam perkembangan bahasanya, yaitu dia mampu mengucapkan nyanyian atau syair. Terakhir, pada usia 8 tahun, anak sudah mampu bercakap-cakap atau berbicara menggunakan kosakata yang dimilikinya. 5. Langkah-langkah yang digunakan untuk membantu perkembangan bahasa anak. Langkah-langkah ini bisa diterapkan oleh orang tua maupun oleh guru. Kita mulai dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh orang tua dulu. Orang tua di rumah bisa membantu perkembangan bahasa anak dengan cara pertama, membaca. Buatlah kegiatan membaca itu menjadi sangat menarik, misalnya dengan menunjukkan buku cerita bergambar kepada anak atau mencari kata-kata yang menarik di majalah, mengguntingnya bersama lalu menempelkannya bersama dan kemudian membacanya bersama-sama. Yang kedua, orang tua juga bisa membantu anak dalam mengembangkan bahasanya dengan cara bercakap-cakap. Ini adalah salah satu cuplikan yang mencontohkan proses perkembangan bahasa anak. Ania, tadi udah bikin apa? Masker. Masker. Kalau masker itu buat apa? Tutup itu sama mulut. Biar apa? Bila Kalau batuk, batuk, bersin, masih nggak kena orang. Buat apa lagi? bawa itu Pelindung. pesona. Pelindung sekolah. 3. Perkenalkan kepada anak kata-kata yang baru setiap hari, entah itu kata-kata tentang binatang, kata-kata tumbuhan, atau kata-kata makanan. Yang keempat, orang tua harus memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan apa yang ingin dia katakan. Yang kelima, orang tua seharusnya mengajak anak berbicara setiap hari. Karena dengan kita mengajak anak berbicara setiap hari, dengan kita memandang dia, dengan kita mendengarkan dia, maka anak akan merasa bahwa dirinya sangatlah penting. Kalau kita tadi sudah tahu bagaimana langkah-langkah yang digunakan untuk membantu perkembangan bahasa anak yang dilakukan oleh orang tua, maka guru juga bisa membantu perkembangan bahasa anak di sekolah dengan cara pertama, guru itu kan pasti harus bisa bercerita. Yang kedua, guru bisa juga mengajak anak bercakap-cakap. Yang ketiga, guru bisa mengajak anak itu untuk tanya jawab tentang suatu hal. Yang keempat, dramatisasi. Yang kelima, bermain peran. Yang keenam, mengucapkan syair. Kemudian yang ketujuh, dengan sandiwara boneka misalnya, menggunakan boneka tangan. Kemudian yang kedelapan itu ada yang namanya menyanyi. Kemudian yang terakhir itu adalah bisa juga dengan melakukan sebuah karya wisata dalam mengenalkan hewan atau dalam mengenalkan tumbuh-tumbuhan. Kalau misalnya metode yang digunakan oleh guru itu ada banyak, saya mau menggambarkan sebanyak 2 metode, yaitu metode permainan bahasa. Kalau misalnya metode permainan bahasa itu sebenarnya itu udah umum dan sering sekali dijumpai gitu kan. Bahkan gak cuma oleh guru TK atau guru RA, tetapi digunakan juga oleh guru SD, guru SMP, yaitu permainan bahasa yang istilahnya disamakan dengan permainan tebak-tebakan. Kan kalau misalnya permainan tebak-tebakan kan seorang guru harus berbicara dulu kan. Misalnya seperti ini.
permainan tebak-tebakan binatang. Di suatu hari, di hutan ada binatang yang berkaki 4, tubuhnya loreng, kemudian makannya adalah daging. Kira-kira anak-anak, hewan yang disebutkan oleh Bu Guru hewan apa ya? Dengan kita bertanya seperti itu, otomatis kan anak-anak itu akan terpanggil semangatnya ya untuk menjawab, akan saling bersahutan, dan itu merupakan cara yang sangat efektif untuk membantu perkembangan bahasa anak. Jadi anak itu mampu mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya secara spontan gitu. Itu merupakan perkembangan bahasa yang sangat nyata. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya di permainan bahasa ini guru juga menyertakan suaranya. Misalnya gini, hewannya berkaki 4, tubuhnya loreng, makannya daging. Lalu suaranya, wow, kira-kira binatang apakah itu anak-anak? Seperti itu. Metode yang kedua adalah metode dengan menggunakan syair atau mengucapkan syair. Jadi kan kalau syair ini tuh udah biasa ya kalau di TK itu. Ada syair yang bisa melalui lagu-lagu atau nyanyian, ada juga syair yang deklamasi. Contoh, kalau misalnya lagu itu misalnya lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Itu kalau misalnya mengucapkan syair dengan lagu. Sedangkan metode dengan deklamasi, contohnya mengucapkan syair. Misalnya ya, syair tentang gajah. Gajah, hewannya besar, telinganya lebar, hidungnya panjang. Di mana tempat tinggalnya? Oh, di dalam hutan. Anak-anak bisa mengembangkan kemampuan bahasanya, gerakan fisiknya, terus ekspresinya, dan itu sangat baik sekali untuk perkembangan bahasa anak. Jadi dengan dua metode ini tuh sebenarnya itu udah membantu perkembangan anak di sekolah. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali untuk membantu perkembangan bahasa anak, karena dengan kita memiliki kemampuan berbahasa, maka akan mempermudah kita di kemudian hari untuk berinteraksi dengan orang lain. Manusia itu kan makhluk sosial yang pastinya membutuhkan bahasa untuk bisa saling membuat relasi satu sama lain, begitu kan? Sama halnya dengan anak kecil, karena memang kan bahasa itu dimulainya nggak hanya sejak anak masuk usia TK aja ya, tetapi ketika seorang bayi masih berada dalam kandungan ibunya, itu juga harus sering-sering diajak berbicara. Apa bahasa yang digunakan oleh orang tua, oleh seorang ibu ketika mengandung? Ya bisa dengan sholawatan, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan menyanyi lagu-lagu alfabet, seperti itu. Nah teman-teman, semoga presentasi tentang perkembangan bahasa ini dapat dipahami oleh teman-teman dan dapat bermanfaat oleh teman-teman. Maaf apabila selama saya menyampaikan presentasi ini banyak sekali kekurangannya. Apabila teman-teman masih ingin membahas tentang perkembangan bahasa ini lebih luas lagi dan ingin lebih jelas lagi, teman-teman bisa membaca referensinya melalui makalah yang sudah saya kirim di grup kelas. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.